Nah, hari ini kita mau belajar tentang belajar memahami hak dan berkat orang pilihan Tuhan. Jadi kita harus belajar dulu apa hak dan berkat saya. Sehingga saya bisa ambil kesimpulan bahwa orang benar, orang pilihan tidak seharusnya bisa gagal. Kenapa? Ada hak. Amin. Ada berkat yang sebetulnya disediakan baginya. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau belajar dari dua tokoh yang menghadapi badai yang sangat menyakitkan. Yang pertama Ayub. Yang kedua Yunus. Ayub melewati hal-hal yang begitu berat. Tapi Alkitab berkata Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Yunus, seorang yang melarikan diri di hadapan Tuhan, pernah gagal. Tapi dia kembali. Artinya apa? Orang pilihan, orang benar, tidak seharusnya gagal. Tidak seharusnya hilang. Orang benar, orang pilihan. Kalaupun dia sempat goyah sebentar, dia harus bangkit lagi dan alami kuasa kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita belajar dari Ayub sekarang. Ayub pasal 1. Ayat 7 sampai 10. Yang kita lihat. Jadi gini, hidup ini ada yang saya sebut hidup yang terlihat dan hidup yang tak terlihat. The seen world and the unseen world. Dunia yang terlihat dan dunia yang tidak terlihat. Dunia terlihatnya semuanya baik-baik. Ayub sangat diberkati. Dia orang yang paling kaya di timur. Tapi on the other hand, at the unseen world, di dunia yang tak terlihat, bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjajah bumi. Saya mau jelaskan dulu, kalau sudah tanya sama saya, pendeta, kenapa kok Tuhan ngobrol-ngobrol sama iblis? Iseng banget Tuhan. Begini. Kalau sudah baca perikop ini baik-baik. Ketika pasukan sorgawi menghadap Tuhan. Tiba-tiba datang juga iblis. Pertanyaannya, kenapa iblis harus ada di situ? Iblis tidak seharusnya ada di situ, tapi dia menyamar. Kenapa? Karena dia juga salah satu bagian dari malaikat tadinya. Dan iblis paling suka coba-coba. Dia tahu dia pasti ketahuan, tapi dia mau coba-coba. Dia mau ketahui rahasia yang Tuhan. Karena ingat, iblis tidak maha tahu. Iblis tidak maha tahu. Tuhan maha tahu. So dia mau coba-coba, siapa tahu dia bisa tahu rahasia surgawi, dia masuk di situ. Tiba-tiba kedoknya terbongkar, dia pasti menyamar sebagai malaikat terang. Alkitab sudah bilang, iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Dia pasti menyamar sebagai salah satu dari malaikat terang. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, dari mana kau iblis? Malaikat yang lain mungkin menyanyi, oh kamu ketahuan. Karena itu penyamaran iblis. Lalu iblis mulai bilang, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Karena itu memang kerjaan iblis. Keliling-keliling untuk mengacaukan tubuh Kristus. Keliling-keliling untuk melemahkan iman orang percaya. Keliling-keliling untuk mendatangkan keributan, provokasi dan hal-hal yang menyakitkan satu sama lainnya. Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Wah, Tuhan ternyata bangga sama anak-anaknya. Dia bilang sama iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Artinya apa? Tuhan kenal kita. Taruh tangan kanan saudara di dada. Tuhan kenal saya. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu perjuanganmu. Tuhan tahu jerih payahmu. Tuhan tahu segala tetesan keringatmu. Tuhan tahu segala kerja kerasmu. Tuhan tahu. Kenapa kau harus sedih? Kenapa kau harus tertekan? Kenapa engkau harus kecewa? Tuhan tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur.
Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dalam kitab Wahyu berkali-kali juga Tuhan bilang hal yang sama. Jadi baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, He is the same God. Dia Tuhan yang tahu. Tuhan di bagian perjanjian baru dia bilang apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala jerih lelahmu, aku tahu segala upayamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu. Jangan saudara menangis dan berpikir saudara Tuhan tidak tahu. Jangan saudara pikir cucuran keringat saudara Tuhan tidak tahu. Jangan saudara pikir pengorbanan saudara Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Ibu, engkau sedang berjuangkah menghadapi suamimu? Tuhan tahu. Dan Tuhan yang tahu tidak membiarkan kau berjuang sendiri. Dia beri kekuatan bagimu. Adik-adik muda, engkau sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan dalam hidupmu. Tuhan tahu. Karena jangan menjauh dari Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja jiwa kita tenang. Bapak-bapak yang mungkin sudah bekerja keras tapi tetap disakiti oleh istrimu. Tetap dicereweti oleh istrimu. Tetap kayaknya apa saja yang kau buat gak cukup baik buat dia. Tetap dituntut harus begini, harus begini. Salah sedikit ribut, salah sedikit ditekan, salah sedikit dimaki-maki. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, Tuhan tahu. Bapak tetap sabar. Bapak tetap bertahan. Bapak tetap pandang Yesus. Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan tahu. Sampai Tuhan tanya sama iblis, adakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Dengan lain kata, kau keliling mau ngancurin siapapun. Tetapi hamba-hambaku yang setia tetap akan bertahan. Yang setuju katakan, aku bertahan. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Wah, rupanya konspirasi teologi kemakmuran itu diciptakan oleh setan sendiri. Setanlah yang senang meniup-niupkan. Wah, itu kan teologi kemakmuran. Itu kan karena Tuhan memberkati. Kan karena memberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ide memecah-mecahkan gereja Tuhan dengan teologi kemakmuran atau teologi penderitaan datangnya dari setan. Hanya orang-orang yang kerasukan setan yang senang menyerang gereja satu dengan gereja lain, hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain. Karena kalau ada roh Allah dalam hidup kita, kita bersemangat untuk kesatuan, bukan perpecahan. Kan ada pendeta-pendeta sekarang, sorry untuk bilang ini, yang rohnya sudah dikuasai oleh setan-setan. Masa bisa? Bisa. Dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Ngerti maksud saya? Dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Kalau kita menyebut diri hamba Tuhan, tapi kerjaan kita cuma menyerang gereja lain, kerjaan kita cuma menyerang hamba Tuhan lain. Oh, itu teologi kemakmuran, oh itu teologi penderitaan, oh itu teologi ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau adalah alat setan untuk mendatangkan perpecahan. Masih dalam suasana tahun baru ini, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita belajar untuk tetap menghargai. Masing-masing punya special message. Ada yang message-nya message tentang keluarga. Ada yang message-nya message pelepasan. Ada yang message-nya message tentang kuasa-kuasa kegelapan. Ada yang message-nya mengembalikan karunia-karunia Allah. Ada yang message-nya message untuk mengingatkan tentang mujizat. Ada yang message-nya message untuk pujian dan penyembahan. Everyone has their own specific message yang Tuhan percayakan karena kita hamba. Tuhan kasih apa ya itu yang harus kita beritakan. Ada yang message-nya salib, ada yang message-nya berkat, kemenangan, mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jangan mau dipakai setan untuk akhirnya memecah-mecahkan tubuh Kristus dan berkata, oh ini cuma akhir zaman, oh ini cuma ini. Masing-masing harus saling melengkapi supaya tubuh Kristus sempurna. Jangan sampai ego sektoral saudara. Karena merasa denominasi kami lebih baik, gereja kami lebih baik, pengajaran kami tentang akhir zaman lebih baik. Berarti yang lain-lain ini nggak benar. Pengajaran kami tentang salib lebih baik daripada yang lain, berarti yang lain ini nggak benar. Itu ego sektoral yang dipakai setan untuk mendatangkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Dan itu sama seperti apa yang iblis katakan kepada Tuhan. Ayub itu kan hanya penganut teologi kemakmuran tuh, karena dia makmur aja dia setia sama Tuhan. Saya baca ayat ini, disingkapkan rahasia oleh Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita mau dipakai setan
untuk menyebarkan perpecahan-perpecahan dalam tubuh Kristus. Yang saya pelajari, setiap hamba Tuhan memang diberikan message yang berbeda-beda oleh Tuhan. Ada yang message-nya lebih banyak tentang akhir zaman. Ada yang message-nya banyak tentang pujian penyembahan. Ada yang message-nya banyak tentang karunia-karunia. Ada yang message-nya banyak tentang keluarga. Ada yang message-nya banyak tentang penjangkauan jiwa-jiwa, menuntaskan amanat agung. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing dipercaya Tuhan dengan message yang baik. Nah karena itu tubuh Kristus harus bersatu. Makanya Tuhan bongkar di sini katakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Dengan lain kata iblis menuduh kepada Tuhan, ya ini kan Ayub ini hanya penganut teologi kemakmuran. Tapi ada sesuatu yang kita belajar. Hak buat setiap orang pilihan dan orang benar. Bukan hanya atas Ayub, tapi juga bagimu dan bagiku. Sehingga saya menyebutnya sebagai hak dan berkat bagi orang-orang pilihan, bagi orang-orang benarnya Tuhan. Yang pertama, ada pagar sekeliling dia. Pagar itu sekeliling dia, sekeliling rumahnya, sekeliling harta bendanya. Jadi yang pertama, hak dan berkat bagi orang pilihan, yang pertama kita dipagari Tuhan. Amin. Dan pagar ini atas diri kita, atas keluarga kita, atas harta milik yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu hak dan berkat yang kedua, apa yang dikerjakannya kau berkati. Amin. Apa yang kau buat dibuat Tuhan berhasil. Dan apa yang dimilikinya berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Jadi ada pagar, ada berkat, dan ada pertambahan serta kemajuan. Saya ulangi sekali lagi. Sama-sama bilang sama saya, ada pagar. Sama-sama bilang sama saya, ada berkat. Sama-sama bilang sama saya, ada pertambahan dan kemajuan. Yang setuju katakan amin. Yeah. Kita lihat selanjutnya. Sekarang kita mau belajar dari Yunus. Yunus buat salah. Yunus lari dari hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah hukuman Tuhan datang? Yes. Apakah dia dibinasakan? No. Artinya, kalau tadi dari Ayub kita belajar ada pagar, ada berkat, serta ada peningkatan dan kemajuan. Nah sekarang dalam Yunus kita belajar, ada mercy and second chance. Ada kemurahan hati Tuhan dan ada kesempatan kedua. Dia gagal. Betul untuk kegagalannya dia dipukul Tuhan. Betul untuk kegagalannya ada hukuman Tuhan. Tetapi ada mercy of God. Ada kemurahan Tuhan dan ada second chance. Ada kesempatan yang kedua. Maka dikatakan atas penentuan Tuhan. Oh dia udah dilempar saudara-saudara, itulah manusia. Kalau saudara baik dipuji-puji, kalau saudara salah dimaki-maki, dihina, ditekan. Mungkin ada saudara yang sedang berbuat salah. Dan hari ini karena itu saudara ada di penjara. Mungkin ada saudara yang berbuat salah dan karena itu saudara sedang dipecat. Atau saudara sedang dibuang. Saudara sedang disingkirkan. Hatimu luka karena semua orang menghina. Dan jawaban saya cuma sederhana. Welcome to this world. Itulah dunia. Tapi apakah berarti Yesus memuntahkan saudara? Apakah berarti Yesus membuang saudara? Apakah Yesus memandang saudara berkata, aku tidak kenal kamu? No. He's still a loving father.
Sebagai orang benar, orang pilihan, Yunus bisa salah. Tapi waktu dia berseru kepada Tuhan, atas penentuan Tuhan, ini yang saya bilang, mercy of God. He is a God of second chance. Dia memberi kesempatan kedua. Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Untung ikan besar. Coba kalau hiu. Coba kalau buaya. Kelar hidup lo Yunus. Apapun namanya. Orang bilang whale kah, orang bilang ikan paus kah, whatever. Tapi intinya, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Rupanya ikan ini bukan ikan yang memamah, tapi ikan yang menelan mangsanya. Sehingga Yunus masih aman dalam perut ikan. Selanjutnya, klik. Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan. Untung Yunus cepat bertobat. Karena dia bertobat keluar dari depan. Coba kalau dia nggak bertobat, keluar dari belakang. Artinya when God give you second chance, take it. Waktu Tuhan kasih kesempatan kedua, jangan main-main. Ini yang saya bilang. Kita dapat hak dan berkat. Yang pertama, mercy and second chance. Dan yang kedua, kita dapat hak dan berkat untuk tetap berseru kepada Tuhan meskipun saya salah. Meskipun saya berkhianat. Meskipun saya meninggalkan Tuhan. Cepat balik, cepat balik, cepat balik, cepat balik. Dari mimbar yang suci ini di gereja, buat saudara di rumah masing-masing, I beg you. Kalau ada saudara yang sedang lari dari Tuhan, sedang menjauh dari Tuhan, cepat balik, cepat balik, cepat balik. Nggak ada ruginya, balik pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita mendapat kesejahteraan dan ketentraman. Justru mengeraskan hati. Dan tetap meninggalkan Tuhan. Sangat menyakitkan dan sangat merugikan. Kita lihat selanjutnya. Berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu masih dapat hak dan berkat. Dia dapat memohon pengampunan belas kasihan pada Tuhan. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Yunus 4 ayat 10 sampai 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun kau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Itu yang ketiga. Hak dan berkat. Bahwa Tuhan adalah Allah yang berpengertian. Dia tidak menuntut lebih daripada apa yang kita mampu. Dia bukan hanya mercy dan second chance. Dia bukan hanya berkemurahan lalu memberi kesempatan kedua. Tetapi juga dia mendengar jeritan kita dalam kegagalan, kesalahan dan kekurangan kita. Tapi yang ketiga, dia juga Allah yang berpengertian. Dia tidak pernah menuntut kita lebih dari kemampuan kita. Yunus sudah sakit hati sama kota Nineve. Percuma aku pergi ke Nineve, aku mendingan ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Nineve adalah kota yang besar yang tidak tahu bisa membedakan tangan kanan tangan kiri, mana yang baik dan mana yang benar. Aku sayang dengan mereka. Artinya apa? Aku berpengertian. Mereka lemah, mereka gagal, mereka goyah. I come to save them. Aku datang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan tahu nggak kelemahan kita? Tuhan tahu nggak kekurangan kita? Sejauh kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan nggak tanya kita mampu atau enggak. Tuhan cuma tanya kita mau atau enggak. Saudara yang mungkin berkata, I'm a Christian. Tapi saya juga drug addict. I'm a Christian. Tetapi saya hidup dengan kebebasan seksual. I'm a Christian. Tapi saya istri piaraan.
I'm a Christian. Tapi saya hidup dengan onani dan masturbasi. I'm a Christian. But I'm a lesbian. I'm homosex. Saya nggak tahu mesti buat apa. Tuhan nggak tanya engkau mampu atau tidak terlepas. Tuhan cuma tanya engkau mau atau tidak. Karena engkau mau, Tuhan memanggil engkau dan Dia yang memampukan engkau. Folks, I know. Persoalan saudara, iblis yang menjajah pikiran saudara yang berkata, no you can't. Engkau nggak bisa, engkau nggak bisa. Tuhan nggak mempersoalkan bisa tidak bisa. Bisa atau tidak bisa itu urusan Tuhan. Tuhan cuma tanya kita mau atau tidak mau. Kalau kita mau berbalik pada Tuhan, yang sudah rusak sekalipun, dibetulkan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Di dalam Kristus kita bukan hanya menjadi orang Kristen, namun yang hebat juga, kita jadi orang benar dan orang pilihan Tuhan. Yeehaw. Christianity is not just only religion, but Christianity is status. Kekristenan bukan hanya agama, tapi kekristenan adalah status keberadaan kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam konteks Alkitab, kita disebut orang benar dan orang pilihan Tuhan. Kita ada salahnya enggak? Ada. Tapi dibenarkan Tuhan. Kita ada pemberontakannya enggak? Ada pengkhianatannya enggak? Tapi tetap dipilih Tuhan karena rahmatnya. Nah saya pelajari. Klik. Roma 3 ayat 23 sampai 24 bilang begini, karena semua orang telah berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan. Sama-sama bilang, saya orang benar. Dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Karena itu selalu saya bilang, jangan lagi berdoa, Tuhan saya orang berdosa, hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Ngaco saudara. Kalau kita berdoa, Tuhan terima kasih, tadinya aku orang berdosa, tapi karena darah yang tertumpah di kayu salib, aku dijadikan warga kerajaan sorga yang penuh dengan kemuliaan dan kasih karunia yang luar biasa. Yang sudah katakan amin. Sama-sama bilang, saya orang benar. Kenapa kita benar? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Dikatakan selanjutnya, klik. Yohanes 15 ayat 16, kita bukan hanya orang benar, tetapi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita bukan hanya orang benar, tetapi orang yang dipilih Tuhan. Dipilih oleh gubernur aja udah mantap. Dipilih bupati juga udah luar biasa, apalagi dipilih presiden. Tapi hari ini saya mau bilang, bukan hanya presiden pilih saudara, tapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, Dia yang pilih hidup kita. Dan karena Dia pilih, Dia latih. Karena Dia pilih, Dia perlengkapi. Karena Dia pilih, Dia tuntun. Dan karena Dia pilih, Dia siapkan target yang luar biasa buat kita yang sudah katakan amin. Haleluya. Klik. Jelas ya. Kita bukan hanya orang Kristen, tapi kita kata Alkitab, orang pilihan dan orang benarnya Tuhan. Sebagai orang pilihan dan orang benar, saya catat di sini, kita berhak. Satu, kita berhak untuk dididik dan dilatih. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang membenarkan kita adalah Tuhan yang sadar kita masih banyak kekurangan. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang membenarkan kita adalah Tuhan yang sadar bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia punya target yang besar, kita dididik dan dilatih. Karena dididik dan dilatih, itu adalah hak kita. Kita nggak mau jadi orang bego dan oon di kerajaan sorga. Iya dong. Kalau kita sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, itu namanya bego, saudara-saudara. Kalau sudah diangkat Tuhan menjadi seorang pejabat masih korupsi, itu namanya bego, saudara-saudara. Kalau belum menikah lalu lakukan hubungan seks sebelum nikah, itu namanya bego, saudara-saudara. Kalau kau menyebut dirimu orang Kristen tetapi pacaran dengan orang tidak seiman, saya beri nama kau bego, saudara-saudara. Kalau kau seorang anak tapi kemudian melawan orang tuamu, berontak pada orang tuamu, saya beri nama bego. Kalau kau seorang istri mau ngatur-ngatur suami, nggak mau tunduk sama suami, saya beri nama ibu bego.
Wah, suami-suami, amin, amin. Cuman Gilbert yang berani bilang sama bini gue bego. Pak, kalau kau suami yang kasar, kepala batu, egois, saya beri nama kau suami bego. Ini Gilbert khotbah bukan membangun iman, malah gue dibego-begoin. Justru itu. Tuhan tahu kita tadinya bodoh. Tuhan tahu kita tadinya lemah. Dia pilih kita. Dia yang benarkan kita. Karena itu dia latih dan didik kita. Kalau kita tidak mau dididik, kita tidak mau dilatih, saya beri nama kita bego. Karena kalau kita tidak mau dididik, kita tidak mau dilatih, akhirnya kita akan dibuang. Karena Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Sama orang masuk sekolah tentara. Dia dipilih, dilayakkan, dibenarkan. Oke, kamu masuk sekolah tentara. Tetapi di sekolah tentara dia bukan hanya dijadikan tentara, tapi dia dilatih, dididik. Supaya apa? Lebih kuat, lebih mampu, lebih bisa. Dan akhirnya lebih layak untuk memegang senjata. Dan memegang jabatan. Jenderal, bintang 1 kah? Bintang 2, bintang 3. Karena kalau tidak dididik, tiba-tiba aja dikasih jenderal, maka dia jadi jenderal bego, saudara-saudara. Dan saya berdoa supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang terdidik. Amin. Yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dan selalu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Yang sudah katakan haleluya. Yang kedua, sebagai orang pilihan dan orang benar, kita berhak didewasakan. Sehingga kita gak bersifat kekanak-kanakan. Yang kerjaannya hanya nuntut. Anak-anak kan gitu. Ya mama begini dong, ya papa begini dong. Selalu nuntut. Suami yang hanya nuntut, saya beri nama, kau suami yang kekanak-kanakan. Istri yang gak pernah bisa bersyukur. Apapun dibuat oleh suaminya. Tapi ada persoalan sedikit, ribut. Nuntut harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Saya beri nama, kau istri kekanak-kanakan. Anak-anak muda yang selalu nuntut sini, nuntut situ. Saya beri nama kau kekanak-kanakan. Hamba-hamba Tuhan. Yang apa-apa kecewa, apa-apa sakit hati. Apa-apa tertekan, apa-apa meraju, apa-apa ngambek. Saya beri nama kau kekanak-kanakan. Karena ingat. Orang yang menerima Yesus adalah orang yang disadarkan hidup ini keras. Amin. Yesus bilang sama murid-muridnya, aku tidak menjadikan kamu lagi penjala ikan. Aku menjadikan kamu penjala manusia. Pertanyaan saya, mana lebih gampang? Menjala ikan atau menjala manusia? Menjala ikan cuma kasih umpan, cabut, tarik, selesai. Tapi menjala manusia, kepala batunya itu gak tahan, saudara. Tetapi itulah. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disadarkan bahwa hidup itu keras. Karena keras kita harus dewasa. Karena keras kita nggak boleh kekanak-kanakan. Karena keras kita harus bertanggung jawab. Maka kita akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita yang sudah katakan amin. Ada banyak masalah dalam hidup kita bukan sekedar karena setan. Ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita seringkali juga bukan karena nasib kita kurang bagus. Ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita seringkali juga bukan karena kutuk, tapi karena sifat kekanak-kanakan kita. Saya berdoa supaya 2021 ini sifat kekanak-kanakan kita buang. Kita jadi dewasa dalam Kristus. Haleluya. Yang ketiga, kalau kita orang benar, orang pilihan Tuhan, maka kita berhak untuk semakin disempurnakan. God has an awesome target for us. Tuhan punya target yang luar biasa. Kata Alkitab, kita akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Kita bukan hanya pion-pion di kerajaan sorga, bukan. Karena itu dia mau sempurnakan kita. Supaya pikiran kita gak negatif lagi. Mulut kita gak sembarangan lagi.
Hati kita nggak penuh sampah lagi. Karakter-karakter kita karakter ilahi. Alkitab berkata supaya roh kemuliaan Kristus terpancar dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, apa hak kita? Kita dididik dan dilatih. Kita didewasakan. Dan kemudian kita disempurnakan. Tuhan gak puas lagi. Dia beri kuasa kepada kita. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya kan, Roh Kudus kan menyempurnakan kita, mendewasakan kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk berkata tidak pada dosa. Kuasa untuk mentaati seluruh firman Tuhan. Kuasa untuk mengalahkan setan-setan. Kuasa untuk selalu membawa damai dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Ujung dari hak kita adalah berkat. Ya dong, kalau kita mendapat hak, lalu tetap kita taat, kita setia. Kita jalani tanpa sombong, tanpa kebanggaan diri, tapi betul-betul mengarah pada Kristus. Maka ujungnya adalah berkat. Dan apa berkat yang tersedia? Buat kita orang benar, orang pilihan. Yang pertama, kita memiliki hotline dengan sorga. Sehingga walaupun Yunus jatuh, walaupun Yunus salah, walaupun Yunus melarikan diri, tetapi waktu dari perut ikan, dari dunia orang mati, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Harta terbesar kita di tahun 2021 ini adalah doa. Ketika engkau disakiti jangan balas, doa. Ketika engkau gagal gak usah menangis, doa. Ketika engkau gak tahu mesti buat apa, doa. Ketika engkau diberkati berlipat kali ganda, jangan sombong, hati-hati, doa. Kalau tidak engkau bisa jatuh. Saya lihat banyak orang jatuh bukan sekedar karena tekanan, tapi ada juga yang jatuh justru karena diberkati. Karena dipakai Tuhan, karena sukses, lupa diri, jatuh. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Doa adalah harta terbesar kita. Doa adalah berkat terbesar yang kita bisa miliki dalam hidup kita. Kalau kau diperlakukan secara tidak adil, doa. Langsung masuk kamar dan bilang, Tuhan, aku menghadapi hal-hal seperti ini, bimbing aku. Kuatkan aku. Beritahu aku langkah apa yang harus aku buat. Yunus ada di perut ikan. No hope at all. Tapi dia tetap punya senjata. Dia tetap punya harta. Dia tetap punya kekuatan yang bernama DOA, doa. Dan doa itu yang menuntunnya pada kedahsyatan luar biasa. Haleluya. Yang kedua, berkat bagi kita yang sudah dipilih dan sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak akan diizinkan menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita. Betul Tuhan melatih kita, betul Tuhan mendidik kita, tapi Tuhan janji tidak pernah pencobaan yang kamu alami melebihi kemampuan kamu. Iblis mau kita berpikir melebihi kemampuan kita. Supaya kita menyerah dan kita menyalahkan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Pernah gak saudara merasa? Pernah gak saudara merasa pencobaan saudara kelihatan lebih besar daripada kekuatan saudara? Iya kan? Kayaknya di pikiran kita, waduh nih kayaknya udah gak kuat nih, udah gak sanggup nih, aduh ini terlalu besar nih ya kan. Itu cara iblis. Itu intimidasi iblis. Kenapa? Yang pertama targetnya supaya kita menyerah. Dan yang kedua supaya kita menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kok Tuhan izinkan? Tuhan kenapa semua bisa begini? Tuhan saya gak kuat. Ya kan? Karena supaya kita menyalahkan Tuhan. Jangan mau. Saya lebih percaya firman Tuhan daripada perasaan saya. Saya lebih percaya firman Tuhan dari apa yang timbul dari pikiran saya. Jangan jadikan pikiranmu itu menjadi Tuhan. Sehingga apapun yang muncul di pikiranmu kau percaya. Apapun yang muncul di pikiranmu kau percaya. Tolak dalam nama Yesus. Apa saja yang ada dalam pikiranmu kalau bertentangan dengan firman Tuhan, bilang setan keluar.
Setan mau mengintimidasi saudara. Sehingga setiap kali apapun kau berpikir, waduh ini saya nggak kuat nih. Supaya apa? Supaya kita menyerah. Dan supaya kita menyalahkan Tuhan. Tapi satu yang kita pegang sebagai orang benar, orang pilihan. Kita tidak akan diizinkan menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita, yang setuju bilang, aku percaya. Yang ketiga, ujung dari hak kita adalah berkat yang tersedia. Apa berkat yang tersedia? Bagi orang-orang pilihan Tuhan, bagi orang-orang yang dibenarkan Tuhan, kita akan melihat iblis jatuh. Coba lihat ayat ini, klik. Lukas 10 ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ada masanya serangan iblis masif. Ada masanya serangan iblis bertubi-tubi. Nah, pada saat kita bertahan, pada saat kita setia, pada saat kita mengadakan perlawanan, iblis jatuh, kemuliaan Tuhan dicurahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Ayub, di tengah segala perkara menyakitkan yang harus dia lewati, ia tetap berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan. Dan dia tetap bertahan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Iblis jatuh. Iblis gak bisa menang dengan anak-anak Tuhan yang tetap dewasa, bertahan, bersyukur, dan memandang Tuhan, yang sudah katakan haleluya. Selanjutnya, yang keempat, apa hak kita? Waktu hak kita terima, kita jalankan dengan baik, maka ada berkatnya. Dan berkat yang keempat, kita diarahkan pada jalan-jalan yang berbeda dengan apa yang selama ini kita mimpikan. Iya kan? Kita mulai diarahkan. Karena apa? Karena yang kita harapkan seringkali terlalu kecil. Amin. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan yang kau minta? Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih besar. Makanya Alkitab berkata, jalanmu bukanlah jalanku. Kenapa sih Tuhan gak iyain aja jalan saya? Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih besar. Itu yang saya bilang. Makanya ada 4 berkat istimewa buat setiap orang yang sudah dipilih dan dibenarkan Tuhan. Dan saya bahagia, saya bangga dapat menyimpulkannya buat saudara. Berkat yang pertama, bahwa kita memiliki hotline dengan sorga. Berkat yang kedua, kita tidak diizinkan menghadapi hal-hal yang di luar kemampuan kita. Berkat yang ketiga, kita akan melihat iblis jatuh dan kemuliaannya dicurahkan. Dan berkat yang keempat, kita diarahkan pada jalan-jalan yang berbeda dengan jalan kita. Supaya kita bisa masuk dalam jalan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah akhirnya saya pelajari begini. Klik. Gagal memahami hak dan berkat Tuhan bagi orang benar dan orang pilihan. Jadi kita kan sedang bahas tentang mengapa kok ujung-ujungnya banyak orang benar, orang pilihan kok jatuh. Bisa nggak orang benar, orang pilihan jatuh? Seharusnya tidak bisa. Karena penjagaan Tuhan ekstra sempurna. Tetapi kita harus sadari dulu hak dan berkat kita. Karena Tuhan yang menjaga kita sempurna. Tetap memberikan free will buat kita. Sehingga tergantung kita. Kita mau bertahan enggak gitu. Iya kan? Nah, gagal memahami hak dan berkat Tuhan bagi orang benar dan orang pilihan yang pertama. Kita mudah dikuasai kejenuhan dan kebosanan. Bukan jenuh dan bosan yang menunjukkan bahwa kita gagal, tapi kejenuhan dan kebosanan yang terus kita pertahankan, kita biarkan, lama-lama akan menyeret kita jauh dari Tuhan. Iblis itu licik. Iblis gak buat hari ini kita setia, besok berkhianat, bukan. Iblis buat kita, wow, bergelimang sukses, bergelimang berkat, bergelimang pujian. Tapi terus kemudian mulai ragukan Tuhan, mulai menuntut lebih banyak dari Tuhan.
akhirnya mulai masuk pada kejenuhan, mulai masuk pada kebosanan, akhirnya mulai merasa Tuhan gak bisa buat apa-apa, akhirnya mulai kecewa, dan terseret pada kehancuran. Let me tell you this, kalau hari ini engkau sedang masuk pada kejenuhan dan kebosanan, cepat balik sama Tuhan. You are just too far from God. Bukan masalah yang membuat engkau jenuh dan bosan, tetapi ketidakadaan kehangatan dengan Tuhan. Ketidakada hubungan yang manis dengan Tuhan. Sama seperti handphone saudara. Selama plug to the power, dipakai selama apapun, baterainya gak akan habis. But when you disconnected, dipakai, baterainya habis. Bukan karena dipakai baterainya habis, tetapi karena you disconnected from the power. Karena gunanya handphone untuk dipakai, tapi kita harus make sure tetap plug to the power, tetap melekat pada sumbernya. Sehingga kalau sumbernya adalah Kristus dan kita tetap dekat dengan Dia, melewati apapun, kita dapat berkata, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan buat aku. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau sedang jenuh dan bosan, engkau sedang merasa kosong dalam dirimu, itu pertanda engkau sedang diseret menjauh dari Tuhan. Karena orang jenuh dan bosan yang akhirnya lari ke narkoba, orang yang jenuh dan bosan yang akhirnya nekat, orang jenuh bosan akhirnya berpikir untuk onani dan masturbasi, orang yang jenuh dan bosan akhirnya mulai buka situs-situs cabul, orang yang jenuh dan bosan akhirnya mulai minum alkohol, orang yang jenuh dan bosan akhirnya lari ke judi. Hati-hati, engkau sedang alam kontrol setan. Keluar dan kembali ke jalan Kristus. Yang kedua, gagal memahami hak dan berkat Tuhan bagi orang benar dan orang pilihan. Kita cenderung tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Ya udah saya cobalah, kalau bisa enggak ya udahlah mau diapain. Kenapa? Karena kita merasa tidak dijaga Tuhan lagi. Kita merasa tidak dilindungi Tuhan lagi. Kita merasa tidak diberkati oleh Tuhan lagi. Kita tidak merasa lagi bahwa kita begitu dikasihi dan Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Semangat juang kita nggak ada. Beda sama Salmes Abednego yang mau dibuang ke dapur api, yang dipanaskan 7 kali lipat. Dia bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia tolong. Tapi perlu Tuanku ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Punya semangat juang yang tinggi. Esther bilang apa? Umumkan doa puasa. Aku akan menghadap Raja meskipun bertentangan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, aku siap. Wih, luar biasa. Petrus dan Yohanes, waktu disuruh berhenti mengajar demi nama Yesus, dia bilang apa? Silahkan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Lihat. Orang yang masih menyadari hak dan berkat dirinya sebagai orang benar, menghadapi tekanan apapun, semangat juangnya tetap tinggi dan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, gagal memahami hak dan berkat Tuhan bagi orang benar, orang pilihan, menjadikan kita mudah terjajah dengan kekecewaan. Kalau apa saja udah membuat kita kecewa, omongan orang, kegagalan, life is tough. Hidup ini keras. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Gagal itu biasa. Izinkan saya bertanya, siapa yang tidak pernah gagal dalam hidupnya? Jenderal mana yang tidak pernah gagal? Pengusaha hebat mana yang tidak pernah gagal? Konglomerat mana yang tidak pernah gagal? Orang hebat apapun di bangsa ini yang tidak pernah gagal? Buat saya, kegagalan itu biasa. Panggil orang-orang hebat yang kau kenal. Tanya sama dia, Bapak pernah gagal? Orang-orang yang paling hebat, itu yang paling banyak gagal. Kenapa dia jadi hebat? Karena terlalu sering gagal. Tetapi satu, orang hebat tidak pernah menyerah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan pengalaman-pengalaman yang membuat engkau kecewa, tetapi tipisnya imanmu, jauhnya hubunganmu dengan Tuhan, ketidaksadaran hak dan berkat sebagai orang pilihan, orang panggilan, orang benarnya Tuhan, itu yang membuat kita apa saja kecewa.
Tetapi kalau kita punya hubungan yang mantap dengan Tuhan dan mengerti hak, mengerti berkat, sebagai orang benar dan orang pilihan, kita akan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Gagal memahami hak dan berkat Tuhan bagi orang benar dan orang pilihan membuat kita tidak memiliki pengertian bahwa hidup ini keras tapi asik. Sehingga yang kita harapkan adalah hidup ini pokoknya semua yang saya inginkan harus terjadi. No, saya ulangi sekali lagi. Life is tough. But so good. Hidup ini keras, tapi asik. Enjoy the ride. Hidup ini keras. Kadangkala orang yang kita harapkan tiba-tiba justru tusuk kita dari belakang. Tapi justru yang tidak kita harapkan itu yang kemudian menyelamatkan dan membela kita. Kadangkala sesuatu yang kita sudah perhitungkan matang-matang justru tiba-tiba gagal. Hidup ini memang keras, tapi hidup ini asik. Kalau kita setia, kalau kita bertahan, kalau kita tulus, kalau kita tak pandang Tuhan, selalu ada kemenangan-kemenangan dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita.